Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Saudaraku seiman semua, berjumpa lagi dengan kami Coretan Hikmah. Semoga senantiasa kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Suatu ketika, Syekh Abdul Hasan Al-Baghdadi pernah bercerita di hari wafatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dahulu ketika aku sedang sibuk dengan ilmu, aku memperbanyak bangun malam dan pernah mengawasi beliau Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Suatu malam beliau keluar dari rumah beliau, dan aku pun membawakan teko untuk beliau. Namun, beliau tidak mengambilnya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberi isyarat ke pintu madrasah, dan pintu itu terbuka. Kemudian beliau keluar, dan aku pun ikut keluar mengikuti beliau dari belakang. Aku berkata dalam hati, sesungguhnya beliau tidak menyadariku mengikutinya. Tiba-tiba pintu itu pun tertutup dengan sendirinya. Dan begitu pun dengan pintu kota, ia terbuka dengan sendirinya ketika diberi isyarat oleh beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjalan tak jauh hingga sampai di suatu daerah yang tidak aku ketahui. Kemudian Tuan Syekh memasuki suatu tempat pengajaran yang digunakan para sufi untuk mendalami ilmu. Ternyata di dalamnya terdapat 6 orang yang sedang duduk. Dan ketika mereka melihat Tuan Syekh Abdul Qadir, mereka pun berdiri dengan rasa ta'azim untuk berebut salaman dengan beliau. Aku berlindung di balik tiang. Tiba-tiba terdengar suara rintihan, dan masuklah seseorang ke arah tempat terdengarnya suara rintihan tersebut. Kemudian orang itu keluar dengan membawa seseorang dari tempat itu. Dan ketika itu datang seorang laki-laki tidak memakai tutup kepala dan kumisnya panjang. Ia langsung duduk di hadapan beliau Syekh Abdul Qadir, kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan setelah itu lalu ia mencukur kumisnya dan rambutnya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memakaikannya tutup kepala dan memberikan nama Muhammad. Kemudian Syekh Abdul Qadir berkata kepada 6 orang tersebut, "Aku telah memerintahkannya untuk menjadi badal, wali pengganti dari mayit yang meninggal tadi." Dan mereka pun menjawab, "Sam'an wa ta'atan." Setelah selesai, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani keluar. Lalu aku mengikuti beliau, dan ternyata aku baru sadar, ternyata kami masih di kota Baghdad. Beliau pulang melalui jalan yang sama seperti kami berangkat. Kemudian beliau masuk ke rumah beliau. Dan keesokan harinya, aku datang untuk mengaji kepada beliau, sekaligus ingin menanyakan peristiwa semalam yang telah terjadi. Tapi tiba-tiba aku takut karena kewibawaan beliau, hingga aku tidak bisa membaca kitab.
Dan beliau berkata, "Wahai anakku, bacalah, tidak apa-apa." Dan aku menanyakan, agar kiranya beliau berkenan untuk menjelaskan peristiwa malam itu. Dan beliau lalu menjelaskannya dan berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya tempat yang aku kunjungi semalam adalah Nahwan, dan keenam orang itu adalah Wali Abdal dan An-Nujaba. Adapun orang yang merintih semalam adalah orang ketujuh di antara mereka. Tatkala ajal menghampirinya, aku pun ikut hadir di dalamnya." Kemudian orang yang membawa jasadnya keluar ialah Nabi Khidir alaihissalam, dan yang mengucapkan syahadat adalah seorang Nasrani yang aku suruh untuk menjadi pengganti orang yang meninggal tersebut. Syekh Abdul Hasan kemudian berkata, "Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyuruhku untuk berjanji tidak menceritakan peristiwa ini pada siapapun selama beliau masih hidup. Dan tak disangka, seorang Nasrani yang masuk Islam bisa langsung menjadi wali berkah karomah beliau, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani." Subhanallah. Saudaraku seiman semua, kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Disitulah mengapa kita tidak boleh menghukumi atau mencerca seseorang di masa hidupnya, meskipun dia seorang non-muslim, karena kita tidak pernah tahu di akhir hayatnya, dan kita tak akan tahu akan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita introspeksi kepada diri kita sendiri dan terus berprasangka baik terhadap orang lain. Dan semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.